نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, pembahasan 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan kita sudah bahas dalam beberapa kali pertemuan sebab-sebab yang terkumpul sampai sebab yang ke-10 ya. Dan malam hari ini kita akan sambung kepada sebab yang ke-11. Sebab terhindar dari siksa kubur yang ke-11. Bagi antum, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang sudah memiliki bukunya, bisa dilihat di halaman 43. Ya, jemaah sekalian yang berbahagia, siksa kubur tentunya sangat kita hindari dan kita tidak menginginkan untuk mendapatkannya. Siksa kubur merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun berlindung kepada Allah dari adanya siksa kubur. Beliau SAW sudah diperlihatkan tentang siksa kubur. Ditampakkan satu persatu contoh-contoh dosa yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Perbuatan dosa yang mereka lakukan, dan ini merupakan perbuatan yang berdosa besar atau mungkin dosa kecil. Selama Allah tidak mengampuni, maka mereka pun mendapatkan siksa tersebut. Na'udzubillah. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sebagian besar manusia itu mendapatkan siksa kubur. Sedikit sekali manusia yang mendapatkan nikmat kubur. Ya, sebagian besar manusia mendapatkan siksa kubur dan hanya sedikit manusia yang mendapatkan nikmat kubur. Sebagaimana disebutkan sebagian besar manusia mendapatkan siksa neraka dan sedikit sekali yang masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam siksa kubur atau siksa neraka tentunya yang pertama orang kafir. Yang kedua yang mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka tentunya juga kaum muslimin. Mereka muslim yang munafik. Mereka yang banyak dosa dan kemaksiatannya yang Allah belum berkenan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Dan setelah mereka merasakan siksa tersebut, azab yang sangat menakutkan dan mengerikan, barulah setelah itu Allah mengampuni dosa mereka. Selama dosa itu memang bukan termasuk dosa syirik, bukan termasuk dosa yang bernilai kekufuran, bukan termasuk dosa yang bisa membatalkan keislaman seorang muslim. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berjuang, sama-sama kita mati-matian, habis-habisan, berjuang keras ya. Seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan. Selama kita masih hidup di dunia ini, untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Kenapa kita prioritaskan tentang masalah alam kubur? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa Al-qabru awwalu manazil akhirah. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Dan barang siapa yang selamat di alam kubur, maka akan dimudahkan untuk melalui tahapan-tahapan berikutnya yang ada di alam akhirat. Dan barang siapa yang ketika mereka berada di alam kubur, ternyata mendapatkan siksa atau mendapatkan sesuatu yang menyulitkan dan berat bagi mereka di sana, maka jika Allah tidak mengampuni dosa mereka, tentunya tahapan-tahapan berikutnya akan semakin berat, akan semakin sulit, dan bisa jadi
setelah itu pun mereka kembali mendapatkan siksa lanjutan, yaitu siksa di neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita sama-sama serius ya. Serius, fokus, kita konsentrasi penuh untuk mengamalkan berbagai macam sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita terhindar dari siksa kubur. Di antaranya pembahasan kita di malam hari ini, poin yang ke-11. Sebab yang ke-11, seseorang itu terhindar dari siksa kubur dengan izin Allah tentunya, yaitu ketika mereka berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa kubur. Berdoa kepada Allah, subhanallah. Doa ini sangat gampang, mudah ya, dan kita bisa lakukan kapan saja sebetulnya. Dan doa ini tidak membutuhkan harta, doa tidak membutuhkan fisik yang kuat. Kita bisa baca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berdoa khususnya meminta perlindungan dari azab kubur. Dan Nabi SAW telah mencontohkan membaca doa tersebut, dan beliau pun memerintahkan kepada umatnya untuk memohon perlindungan dari azab kubur. Beliau sallallahu alaihi wasallam jelas ya, akan mendapatkan nikmat kubur, dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam jelas akan mendapatkan surga. Beliaulah manusia terbaik di muka bumi yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi tetap beliau memiliki rasa takut kepada siksa kubur. Padahal tidak mungkin Allah menyiksa beliau. Ya, karena Allah mencintainya. Beliau paling banyak ibadahnya, paling tinggi ilmunya, paling tinggi imannya, dan paling bertakwa di antara seluruh manusia. Bukan manusia dari kalangan kaum muslimin saja yang menjadi umatnya. Bahkan di antara semua nabi dan rasul, beliaulah orang yang paling tinggi tingkat derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba bayangkan jemaah sekalian, setinggi itu ketinggian derajatnya, imannya, ilmunya, dan amalnya, tetapi beliau tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Dan beliau berlindung kepada Allah dari adanya siksa kubur, siksa neraka Jahannam. Nah, kita lihat di bukunya di halaman 44. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba' yaqul." Apabila salah seorang dari kalian membaca tasyahud akhir. Ya, Rasul mengatakan apabila salah seorang dari kalian membaca tasyahud akhir ketika salat, maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Agar dia terhindar dari siksa kubur tentunya ya, dan yang lain-lain. 4 perkara ini kita mohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dan dijaga. Dengan mengatakan kalimat, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ini dibaca ketika selesai kita membaca tasyahud akhir, ketika selesai innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Nah, sebelum kita salam kanan dan kiri, maka kita dianjurkan, disunahkan sangat ya. Ya, karena kita butuh keselamatan, kita butuh perlindungan, kita butuh penjagaan. Dosa kita banyak, amal kita sedikit, mati itu pasti. Maka tentunya kita takut mendapatkan siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul mengajarkan doa ini, hendaknya dibaca ketika kita selesai membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita kaum muslimin banyak-banyak berdoa kepada Allah. Di mana saja, kapan saja. Dan salah satu doa yang jangan sampai kita melupakannya atau jarang membacanya, salah satunya doa ini. Setiap sholat ya kita upayakan, meskipun bukan wajib, hanya sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Dan kita butuh keselamatan ini.
kubur itu menentukan nasib kita ke depan. Kalau kita sudah, na'udzubillah, mendapatkan siksa kubur dan ternyata itu berlama-lama dan berat, na'udzubillah, maka tentunya akan berat juga melalui tahapan proses berikutnya. Tapi ketika di alam kubur ternyata Allah berikan keringanan, Allah ampuni, Allah hindarkan dari siksa kubur, maka fase-fase kehidupan setelahnya akan lebih mudah. InsyaAllah ta'ala. Maka doa ini kita baca ya. Kepada kaum muslimin yang barangkali belum menghafal doanya, maka segeralah untuk menghafalnya. Silakan lihat di Google mungkin ada ya, atau juga di buku-buku doa dan wirid dan lain-lain. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Ada di antara kaum muslimin yang mengingkari adanya siksa kubur. Subhanallah. Kalau orang kafir yang mengingkari, barangkali kita bisa memaklumi. Ya, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka tidak yakin dengan Allah. Mereka tidak yakin dengan Rasulullah SAW. Tapi di antara kaum muslimin ternyata ada yang mengingkari adanya siksa kubur. Ini satu hal yang aneh sekali. Kenapa kita katakan aneh? Karena begitu banyak ayat, begitu banyak hadis, di antaranya hadis ini, hadis yang sahih, yang Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bagaimana kita mengingkari? Dan hadis itu banyak, jumlahnya banyak, yang menceritakan tentang adanya siksa kubur. Bahkan kita bukukan dengan buku seperti ini. Kita nukilkan begitu banyak hadis-hadis, meskipun mungkin belum semuanya yang tertulis tentang hadis-hadisnya. Tapi kita dapatkan di buku ini maupun di buku yang lain. Begitu banyak hadis-hadis Rasul atau firman Allah yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Adanya alam kubur. Yang di sana ternyata ada yang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ya. Maka tentunya bagi kaum muslimin yang mengingkari adanya azab kubur dengan kesengajaan mengingkari. Ini bagian akidah ya. Tidak boleh diingkari. Sudah jelas menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya alam gaib yang wajib kita yakini kebenarannya jika itu informasi yang sahih berasal dari Allah dan Rasul SAW. Tidak boleh diingkari. Ya, memang kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar ya sesuatu yang berada di alam gaib. Tetapi selama Allah dan Rasul yang berbicara, maka sikap seorang mukmin adalah selalu merespon dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan kami meyakini bahwa apapun yang Allah dan Rasul sampaikan pasti benar. Pasti demi Allah. Ya. Nah, kemudian yang pertama tadi riwayat dari Abu Hurairah, ya. Rasul mengajarkan kita untuk berdoa dan berlindung dari siksa kubur. Yang kedua riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa anna Yahudiyah dakhalat 'alaiha. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang masuk mendatanginya. Seorang wanita mendatangi Aisyah ya. Lalu wanita ini menceritakan tentang adanya azab kubur. Ini wanita Yahudi ya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini menceritakan tentang adanya siksa kubur. Kemudian ia mengatakan, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Yahudi ya, dia mengatakan kepada Aisyah bahwa semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Karena ada informasi dari wanita Yahudi ini bahwa dia mengatakan adanya azab kubur. Bahkan mendoakan Aisyah agar terhindar dari siksa kubur. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang azab kubur. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, azab kubur itu benar adanya. Ya, Nabi mengatakan bahwa
azab kubur itu benar. Na'am, azabul qabri haqqun. Azabul qabri haqqun. Kata Nabi, benar. Azab kubur itu benar adanya. Tidak ada keraguan padanya. Rasul mengatakan azabul qabr haqqun. Ya, azab kubur itu hak adanya. Maka Aisyah berkata, lalu aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan salat setelah itu, melainkan beliau memohon perlindungan dari azab kubur. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Coba bayangkan jemaah sekalian. Aisyah bertanya, informasi dari orang Yahudi, wanita Yahudi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ini masalahnya masalah gaib. Apakah benar memang ada azab kubur? Kehidupan di alam kubur memang ada. Aisyah mempertegas kembali, ya, menanyakan kepada suaminya yang sangat beliau cintai. Apakah benar cerita dari orang wanita Yahudi itu? Subhanallah, Rasul mengatakan, na'am, azabul qabr haqqun. Azab kubur itu ada, benar, nyata. Dan pasti ada. Lalu herannya kaum muslimin kok bisa mengingkari. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa Anda menolak hadis-hadis Rasul SAW yang sudah jelas mutawatir, diakui, diyakini oleh para ulama al-sunnah wal jamaah, diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Rasul sendiri mengatakan azab kubur itu benar. Kenapa Anda mengatakan tidak ada? Berarti Anda menyelisihi Rasulullah. Berarti Anda mengingkari Rasulullah. Padahal Anda mengakui sebagai seorang muslim. Tidak membenarkan berita-berita yang sahih yang berasal dari Nabi SAW. Bagaimana keimanan Anda? Sangat berbahaya sekali. Ya. Orang yang mengatakan bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi dari orang yang berani mengucapkan bahwa aku bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah, utusan Allah. Berani dia mengatakan kalimat seperti itu, maka dia wajib pertama taat kepada Rasul SAW. Yang kedua, dia menjauhi larangan-larangan dari Rasul SAW. Ya, dia melakukan perintah-perintah yang dari Nabi SAW. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan. Yang ketiga, dia membenarkan semua berita-berita yang sahih, yang gaib sekalipun, yang berasal dari Nabi SAW. Yang keempat, dia tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW, dan dia betul-betul beriman, yakin dengan apa yang Rasul katakan. Ini konsekuensi, ya, jamaah sekalian. Seorang muslim tidak boleh lepas dari masalah ini. Dia beriman kepada Rasulullah, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, membenarkan berita-berita yang sahih, ya, meskipun berita gaib dibenarkan dan diyakini, sebagaimana cerita Isra dan Mi'raj. Ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Masalah gaib tidak dilihat, tidak didengar, tapi karena Rasul berkata, kita yakini kebenarannya. Ya. Dan di sini Rasul mengatakan bahwa azab kubur itu benar adanya. Lalu kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau pun, ya, selalu berdoa kepada Allah meminta perlindungan di dalam salat beliau. Subhanallah. Tidaklah beliau melakukan salat setelah itu, melainkan beliau memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Subhanallah, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, Rasul yang agung, Rasul yang dipuji dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Yang tidak punya dosa, artinya dosanya sudah diampuni. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Mana ada manusia seperti ini? Yang sudah diinformasikan di dunia ketika beliau masih hidup, bahwa dosanya diampuni semuanya. Yang lalu maupun yang akan datang. Siapa yang manusia yang mendapatkan seperti ini? Tetapi beliau tetap memiliki rasa takut yang luar biasa. Dan beliau berdoa kepada Allah, ya jangan sampai Allah memberikan siksa kubur kepadanya. Dan beliau mengajarkan umatnya, agar umatnya juga berdoa,
agar mereka terhindar dari siksa kubur. Dan beliau sangat sayang kepada umatnya, menginginkan keimanan mereka, menginginkan keselamatan mereka. Dan beliau pun ingin nanti di akhirat memberikan syafaat kepada mereka. Jadi jamaah sekalian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa kepada Allah. Kenapa kita tidak? Karena kita masih melihat masih banyak kaum muslimin yang tidak berdoa sebagaimana doa yang Rasul ajarkan. Sekali lagi, memang tidak wajib seperti ini doanya. Doanya bebas ya. Tapi ternyata tidak sedikit dari kaum muslimin yang doanya seperti ini yang Rasul ajarkan, ataupun doa yang bebas juga tidak mereka baca, atau jarang sekali mereka baca. Padahal kita ini, na'udzubillah, nas'alullah salama wal afiyah. Kita ini memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan siksa kubur. Karena kita pendosa. Dosa kita banyak. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama besar. Yang mereka itulah kita yakini insya Allah mereka terpilih untuk mendapatkan nikmat kubur, tapi ternyata mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan, meneteskan air mata dalam doa-doa mereka. Minta kepada Allah agar mereka diselamatkan dari siksa kubur. Subhanallah, yang sudah jelas imannya, ilmunya, amalnya, derajatnya. Kita jauh, jamaah sekalian. Saya dan Anda sama-sama. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Barangkali saat ini kita sudah banyak, saat ini kita sudah banyak perubahan-perubahan. Kita sudah bertaubat, kita sudah berhijrah, kita sudah berusaha memperbaiki diri kita. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah sunnah. Hidayah menjadi muslim, tapi bukan muslim sembarang muslim. Tapi menjadi muslim yang mengerti bagaimana cara beragama dengan benar, yaitu dengan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh tauladan kita, contoh terbaik. Apa yang beliau kerjakan, kita lakukan. Apa yang beliau tinggalkan, kita pun tidak mengerjakannya. Dan juga para sahabatnya menjadi contoh kita, contoh yang terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang terpilih yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, yang Allah ampuni, yang sudah dijelaskan bahwa mereka, para sahabat, banyak yang dijamin akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, hidayah sunnah kita dapatkan. Mengikuti manhaj salaf, metode yang benar dalam memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan agama ini. Ini nikmat yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak sedikit kita saksikan adanya ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, ya, yang ternyata mereka sudah berhijrah, sudah bertobat, sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah. Sunnah di sini, mohon maaf ya, jangan disalahpahami, bukan ibadah sunnah, qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah. Arti sunnahnya sudah mengenal sunnah, sudah mengikuti sunnah. Artinya mereka sudah mengikuti ajaran yang murni, ajaran yang asli, ajaran yang betul-betul yang sudah dituntunkan, dicontohkan, diamalkan, didakwahkan, dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi ternyata kita belum berdoa dengan serius. Kita belum berdoa dengan konsentrasi yang penuh tentang masalah ini. Coba kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, jamaah sekalian. Coba, pernahkah kita sekali saja seumur hidup sampai hari ini? Pernahkah kita seumur hidup sampai hari ini pernah berdoa sebagaimana doa yang Rasul ajarkan? Banyak di antara kita tidak hafal. Dan kalaupun sudah hafal, tidak dipahami maknanya. Dan kalaupun dipahami maknanya, tidak terlihat ekspresi rasa ketakutan. Ini hal yang mesti kita evaluasi. Yang pertama, belum dihafal. Subhanallah. Anda bisa menghafal banyak ilmu-ilmu dunia. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Berapa banyak ilmu dunia yang Anda hafalkan. Tapi kenapa tentang doa ini saja sangat pendek? Yang kita baca selalu setiap selesai
selesai membaca tasyahud akhir, tapi belum juga bisa dihafal. Subhanallah. Seakan-akan merasa bahwa tidak terlalu penting. Seakan-akan sudah merasa bahwa akan selamat nanti di alam kubur. Seakan-akan bahwa sudah bertakwa. Rasul membaca, para sahabat membaca, para tabi'in membaca. Tidak wajib, sunnah. Tapi kenapa tidak dibaca? Bukan ini penting. Bukankah ini penting? Untuk keselamatan kita, kita minta perlindungan kepada pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Dan ada di antara kita, alhamdulillah, yang sudah ngaji, mereka sudah bisa menghafalnya. Tapi terkadang tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Subhanallah. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi muslim. Tapi tidak mengerti juga apa maknanya. Dari doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Atau mungkin sudah kita baca, ya maknanya sudah kita pahami, artinya kita mengerti, tetapi sekali lagi, satu lagi yang belum, yaitu kita bukanlah menyamakan diri kita seperti Nabi, ya tidak. Bukanlah kita menyamakan seperti sahabat, tidak. Mereka siapa, kita siapa. Tapi kita mengevaluasi kekurangan kita masih banyak. Ayo kita sama-sama mengejar. Yang satu lagi yang terakhir ini apa? Kita mungkin kurang pernah menunjukkan ekspresi rasa takut ketika membaca doa tersebut. Tunjukkan ekspresi rasa takut kita ketika membaca doa tersebut. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Tunjukkan rasa takut kita dengan meneteskan air mata kita. Dan Allah sangat senang ketika kita berdoa meminta perlindungan dengan cara seperti itu. Bergetarnya badan, bergetarnya hati, meneteskan air mata. Peluang yang sangat besar, insya Allah kabulkan doa kita. Ya. Tunjukkan rasa takut. Rasul saja takut. Dan mengajarkan kepada umatnya untuk takut. Kenapa kita tidak? Doa, sekali lagi, ini suatu perkara yang mudah, ya, ringan, dan tidak ada sesuatu yang lebih utama di sisi Allah dibandingkan doa. Ya, karena Nabi mengatakan demikian, bahkan afdalul ibadah wa doa. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Ad-doa huwal ibadah. Dan hadis yang ketiga, jamaah sekalian. Yang pertama tadi dari Abu Hurairah, yang kedua dari Aisyah, yang ketiga dari Jabir bin Abdullah. Kita lihat di bukunya, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhlan libani an-Najjar." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam kebun kurma milik Bani an-Najjar. Ya. Lalu beliau mendengarkan suara orang-orang dari Bani an-Najjar yang mati pada zaman jahiliyah. Beliau masuk ke area kebun kurma, ya, milik satu kaum, masuk ke kebun kurma. Dan beliau mendengarkan suara orang-orang, ya, yang mati, yang ditanam di situ, di kebun kurma, pada waktu zaman jahiliyah, yang mana Rasul diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mendengar. Ternyata orang-orang yang ada di situ sedang disiksa di dalam kuburnya. Astagfirullahaladzim. Rasul mendapatkan kekuatan dan kemampuan, beliau terpilih untuk bisa mendengar. Kita tidak bisa mendengar. Rasul bisa mendengar sewaktu-waktu jika Allah menghendaki. Dan pada waktu itu Rasul mendengar di dalam kebun kurma itu. Ternyata ada kuburan orang-orang yang matinya di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW pun keluar dengan rasa takut. Perhatikan jamaah sekalian. Ya, disebutkan bahwa fakharaja Rasulullah SAW fazi'a. Rasul keluar dari kebun kurma itu dengan rasa takut. Setelah itu beliau memerintahkan kepada para sahabatnya agar memohon perlindungan dari siksa kubur. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jamaah sekali berbahagia. Rasul takut. Padahal beliau sudah jelas tidak mungkin mendapatkan siksa kubur. Dan beliau ditampakkan oleh Allah adanya kelebihan seperti itu. Beliau pernah melihat langsung, pernah juga mendengar langsung.
adanya orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Rasul mendengar dan Rasul menceritakan, dan Rasul pun ketakutan keluar dari kebun kurma itu. Karena kebun kurma itu ternyata ada kuburannya. Orang-orang yang mati di zaman jahiliyah. Rasul keluar dengan rasa takut. Ketakutan beliau. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari adanya siksa kubur. Allahu Akbar. Kita lihat di sini, fakharaja. Rasul keluar dengan fazi'ah, rasa takut yang luar biasa. Ketakutan beliau sambil keluar dari kebun kurma itu. Beliau yang sudah jelas surganya, jelas diampuni kesalahan, masih takut jamaah sekalian. Makanya beliau perintahkan kepada para sahabat. Dikatakan fa'amara ashabahu. Fa'amara ashabahu. Maka beliau pun memerintahkan kepada para sahabat. Perintah ini. Untuk apa? Ya, agar mereka memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Rasul sangat sayang sama umatnya. Berlindunglah kalian dari siksa kubur. Jangan lupa untuk membaca doa ini. Maka jamaah sekalian, ya ternyata memang sahabat pastilah mereka selalu mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan kepada mereka. Tentunya kita juga sebagai umatnya yang lebih banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Tentunya kita harus lebih memiliki rasa takut yang lebih besar. Karena kita khawatir jangan-jangan kita yang dimaksud mendapatkan siksa kubur. Coba dengarkan satu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ini tolong perhatikan ya, ekspresi rasa takut dari seorang sahabat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seseorang yang Rasul cintai, yang Allah cintai, yang jelas dijamin akan masuk ke dalam surga. Beliau adalah manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah dan para sahabat, yaitu maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi beliau pernah berbicara dengan suatu perkataan yang luar biasa. Coba dengarkan jamaah sekalian. Beliau mengatakan, "Lau nada munadin minas sama, lau nada munadin minas sama." Seandainya ada penyeru yang menyeru dari langit dengan mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk surga." Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk surga, kecuali satu yang masuk ke dalam neraka. Semua masuk surga, kecuali satu yang masuk neraka. Lalu, la khiftu an aqula huwa. Maka aku pun takut, kata Umar. Seandainya ada ucapan seperti itu, lau nada munadin minas sama. Seandainya ada penyeru yang menyeru dari langit dengan mengatakan, wahai manusia, semua kalian masuk surga, kecuali satu yang dimasukkan ke neraka. Maka aku takut, jangan-jangan aku yang dimaksud, yang akan dimasukkan ke dalam siksa neraka. Yang lain selamat, aku tidak selamat. Allahu Akbar. Apakah mungkin Umar bin Khattab tidak selamat? Apakah mungkin selevel beliau akan mendapatkan siksa kubur atau siksa neraka? Ya tidak mungkin, karena Allah mencintainya. Dan Rasul menjamin bahwa beliau ada di surga. Dan beliau termasuk manusia terbaik. Tapi beliau menunjukkan ekspresi rasa takutnya luar biasa. Perlu kita pahami, perlu kita pelajari, perlu kita evaluasi jamaah sekalian. Seandainya penghuni langit, ya, adanya penyeru dari langit yang mengatakan bahwa kalian semua manusia dimasukkan ke surga kecuali satu yang dimasukkan ke neraka. Maka aku takut jangan-jangan aku ini dimaksud, yang aku tidak mendapatkan keselamatan dari neraka, aku disiksa di neraka tersebut. Sedangkan manusia yang lain semuanya selamat. Semua manusia yang lain dimasukkan ke dalam surga. Hanya aku saja yang dimasukkan ke dalam neraka. Jangan-jangan aku yang dimaksud bahwa aku akan mendapatkan siksa neraka. Subhanallah. Inilah bentuk ketawaduan. Kita pelajari mereka luar biasa. Tidak ada yang sombong jamaah sekalian.
Jangan seperti kita ini, baru ngaji, baru taklim, baru berubah, baru berhijrah, baru bertaubat. Langsung kita sombong dan mengatakan tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan saya. Tidak ada orang yang lebih tinggi imannya dibandingkan saya. Saya keturunan Rasulullah, saya keturunan sekian-sekian. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun orangnya, ya, Anda yang ada di zaman sekarang, saya dan Anda sama saja. Tidak ada jaminan. Pastinya itu belum ada informasi yang jelas. Semua amal kita masih misteri. Semua amal kita masih misteri. Tidak ada yang tahu kita selamat atau tidak. Lalu kita tidak mau berdoa kepada Allah agar Allah berikan perlindungan, agar Allah berikan penjagaan, agar Allah memberikan pertolongan, agar kita bisa selamat dunia akhirat. Alangkah bodohnya orang-orang yang seperti itu, yang tidak tahu diri, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesesatan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi tidak mau berdoa kepada Allah, memohon perlindungan agar dia senantiasa dijaga, memohon hidayah, memohon segala macam, termasuk memohon perlindungan dari siksa kubur. Ya. Jadi demikian ya, jemaah sekalian, insya Allah mudah dipahami oleh kita semua bahwa ini merupakan perkara yang besar, bukan perkara ringan ini, perkara berat. Tumbuhkan rasa takut dalam hati kita akan azab Allah. Tumbuhkan rasa takut pada hati kita akan siksa Allah. Tumbuhkan rasa takut pada diri kita akan ada ancaman-ancaman yang sangat menakutkan dan mengerikan. Jangan sombong dengan apapun yang sudah kita miliki saat ini. Meskipun sudah mungkin berilmu, mungkin sudah banyak menghafal ayat, mungkin sudah tenar, populer, dikenal oleh manusia. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita hanya memanfaatkan waktu saja untuk bisa saling menasihati di antara kita, saling mengingatkan di antara kita. Tapi kita nggak tahu. Saya pun tidak tahu, jemaah sekalian. Bagaimana nasib kita ke depan? Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah Allah berfirman di surah ke-32 ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka sedikit tidur di waktu malam dan mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Takut dengan ancaman Allah dan berharap Allah menyelamatkannya. Ini ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan pengabulan doanya. Mereka berdoa dengan etika yang benar, dengan adab yang benar, dengan cara yang benar. Ternyata salah satunya adalah Allah katakan, ini cara yang Allah cintai. Mereka jauh lambungnya dari tempat tidurnya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka salat di waktu malam ketika sunyi, hening dan sepi. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Dengan rasa takut dan rasa harap. Maka berdoalah kita dengan doa seperti ini. Dan kita hafalkan, ya. Dan kita terus-menerus continue untuk membacanya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Semoga kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita berharap Allah mengabulkan doa kita. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia. Sekarang kita coba masuk ya kepada sebab yang berikutnya. Sebab yang berikutnya. Sebab yang ke-12. Sebab terhindar dari siksa kubur yang disebutkan di buku ini pada sebab yang ke-12
adalah seseorang yang meninggal dunia karena sakit perut. Seseorang yang meninggal dunia karena sakit perut, ya, yaitu bisa jadi perutnya kembung, ya, atau bisa jadi mungkin karena mencret, ya, buang-buang air, mungkin juga bisa jadi ya segala macam penyakit yang dirasakan sakitnya tersebut di dalam perut. Ya. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata fil batn fahuwa syahid." Dan barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia mati dalam kondisi syahid. Orang yang mati, ya, matinya karena sakit perut. Nabi mengatakan bahwa orang tersebut matinya dalam kondisi mati syahid. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Yasar. Beliau berkata, aku duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutah. Ya. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada lainnya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Lalu yang lain berkata, benar apa yang engkau ucapkan, ya. Dan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Dan marilah jamaah sekalian yang berbahagia, kita lihat di sini sebab yang Rasul sebutkan. Seseorang itu terhindar dari siksa kubur karena dia meninggal dengan sebab karena dia sakit perut. Apapun penyakit yang ada di perut, apapun namanya, ya, karena disebutkan di sini karena sakit perut, ya, masalah pencernaan. Ini sudah jelas insya Allah. Yang mungkin barangkali kita perlu bahas adalah ketika seseorang meninggal dunia karena sakit perut, meskipun sudah ada keterangan bahwa ini tergolong orang yang mati syahid dan tergolong orang yang akan terhindar dari siksa kubur, ya, tetapi tentunya kita tidak boleh tergesa-gesa untuk memberikan penilaian kepastian. Jangan kita tergesa-gesa untuk menilai kepastian bagi seseorang yang ternyata memang kita ketahui dia meninggalnya akibat dari sakit perut. Ya, kalau jelas dia orang kafir, kita pastikan boleh. Ya, tapi dia Muslim. Muslim ini ternyata dia wafatnya dalam kondisi karena matinya disebabkan oleh sakit perut. Ya, apakah dia termasuk mati syahid? Apakah dia termasuk orang yang terhindar dari siksa kubur? Kita katakan wallahu a'lam bishawab. Ini teorinya jemaah sekalian. Informasinya, teorinya seperti itu. Tapi bisa jadi, kita katakan bisa jadi tidak setiap Muslim yang mati seperti ini langsung otomatis bahwa dia mati syahid. Langsung bisa dikatakan dia terhindar dari siksa kubur. Kita nggak tahu. Misteri. Ini di alam yang lain, alam yang gaib. Ya, tapi kita boleh berbaik sangka. Mudah-mudahan semoga dia termasuk, ya, meninggal dunia dan tergolong mati syahid. Mudah-mudahan dia termasuk yang meninggal dunia dan tergolong orang yang dikatakan Nabi bahwa orang yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Semoga harapan boleh-boleh saja. Tapi untuk memastikan, tentunya kita tidak berani. Ya, karena ini masalah yang masalah gaib. Yang kedua ini masalah siapa hamba Allah yang terpilih. Karena bisa jadi ada seorang Muslim yang mati dengan sebab sakit perut, tapi tidak tergolong orang mati syahid. Allah menilainya tidak pantas dia. Tidak layak dia menerima gelar seperti itu. Dan bisa jadi orang yang meninggal dunia, ketika itu dia meninggal dunia akibat sebab sakit perut, jelas kata dokternya sakit perut, masalah pencernaan. Ya, mungkin buang-buang air segala macam. Tapi bisa jadi Allah menilainya tidak pantas untuk terhindar dari siksa kubur. Ya. Allah menilainya tidak pantas, meskipun sebabnya sudah sama. Sebabnya didapatkan sesuai hadis. Tapi bisa jadi Allah tidak memilihnya. Karena ada sebab-sebab yang lain yang Allah menilai memang tidak pantas.
Dia masih banyak dosa yang lain. Dosa banyak, dosa-dosa besar. Dia membunuh, dia berzina, dia minum khamar. Ya, Muslim, meskipun tidak melakukan perbuatan syirik, melakukan dosa-dosa besar yang lain. Jika Allah tidak memberikan ampunan, ya bisa saja Allah mengazabnya. Ya, jadi dengan dosa-dosa besar yang begitu banyak dia lakukan, ya dia khawatirkan, ya sebab yang dia miliki tidak bermanfaat. Seperti orang yang meninggal di malam Jumat, seperti orang yang meninggal di hari Jumat. Betul, itu hadis sahih. Dia akan terhindar dari fitnah kubur, dia akan terhindar dari azab kubur. Tapi bisa jadi Muslim ini begitu banyak dosanya yang luar biasa, sehingga sebab itu pun tidak bermanfaat bagi dirinya. Bisa jadi Allah tetap berkeinginan untuk mengazab orang tersebut, meskipun meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Nah, sama seperti ini. Meskipun dia meninggal dalam kondisi sakit perut. Ya. Jadi ini semua kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, bisa saja Allah mengampuni seseorang. Dan jika Allah menghendaki, bisa saja Allah mengazab seseorang. Ya. Tapi kita yang masih hidup ini, jamaah sekalian, jangan kita bermudah-mudahan untuk memastikan. Jangan bermudah-mudahan memastikan bahwa seseorang yang meninggal dengan sebab-sebab yang kita ketahui, dan sebab itu pun disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis bahwa dialah orang-orang yang meninggal dengan sebab ini akan terhindar dari siksa kubur. Inilah sebabnya, ini sebabnya, ini sebabnya terhindar dari siksa kubur. Jangan kita terburu-buru memberikan penilaian. Ya, pastinya itu jangan. Karena kita tidak tahu tentang dosa-dosa yang dia lakukan pada dosa-dosa yang lain. Ya, yang bisa jadi itu memberatkannya dan Allah belum memberikan ampunan kepadanya. Tetapi boleh-boleh saja kita berharap semoga ya orang tersebut yang meninggalnya karena sakit perut, ya maka mudah-mudahan dia terpilih sebagai orang yang mati syahid dan orang yang terhindar dari siksa kubur. Ternyata mati syahid itu bukan hanya ketika di medan perang saja, ketika jihad fisabilillah. Ya, ternyata banyak sekali, begitu banyak, bahkan lebih dari 10. Lebih dari 10 yang Rasul sebutkan di hadis, kategori kriteria orang-orang yang mereka disebut sebagai orang yang mati syahid. Di antaranya ini, salah satunya, meninggal karena sakit perut. Ya. Nah, nanti kita insya Allah dalam pertemuan berikutnya, kita akan jelaskan di poin ke-13 nanti, sebab yang ke-13, sebab yang ke-14, dan juga sebab yang ke-15. Ya. Kita akan lihat bagaimana begitu banyak hal-hal yang Rasul sebutkan, kriteria orang-orang yang mati syahid dalam bentuk yang lain. Ya. Bukan hanya di medan perang saja yang selama ini kita ketahui, atau yang sekarang ini kita sebutkan tentang orang yang mati karena sakit perut, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, saya rasa ini mudah dipahami ya, dan barangkali kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya tentang permasalahan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami apa yang telah kita bahas. Dan Allah tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian ya, dipersilakan kepada jamaah untuk bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz wa barakallahu fiik. Terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini. Masya Allah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kajian hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelum membacakan yang dari chat, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Ibu Idar dari Perancis. Falyatafaddali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai doa untuk menghindari azab kubur itu. Doanya sebenarnya sudah hafal, artinya sudah hafal, tapi saya mohon pencerahan mengenai apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dan fitnah sesudah mati. Dan kemudian kalau misalnya kita tersilap membaca sebelum azab jahanam kita baca azab kubur dulu, apakah kita harus mengulang doa itu secara keseluruhan atau bisa saja kita teruskan doanya? Begitu, Ustaz. Dan kemudian ada lagi saya temukan ada doa lain yang juga hampir sama isinya tapi urutannya berbeda gitu. Dan juga hadis dari Bukhari Muslim. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Makasih, Baik, Ustaz. Allah ibarik. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali, Masya Allah. Yang pertama tadi adalah tentang perkataan doa tadi ya. Ternyata doa ini memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahanam, kemudian siksa kubur, kemudian fitnah hidup dan mati, kemudian dari kejahatan fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Ya. Nah, fitnah hidup dan mati. Apa yang dimaksud di sini? Berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah ketika hidup jelas banyak sekali godaan, banyak sekali gangguan, banyak sekali syubhat, ya. Apakah fitnah syahwat atau fitnah syubhat? Ya, fitnah secara keseluruhan sebetulnya kalau kita ringkas menjadi 2, fitnah di dunia. Fitnah yang ada di dunia, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitnah di dunia. Fitnah syubhat jelas menjadikan orang itu ragu-ragu dengan agamanya, nggak yakin dengan agamanya, atau dia salah dalam memahami agama. Ya, terkena syubhat, terdapat kerancuan, sehingga menjadi tersesat dengan agamanya. Ya, dia mungkin termasuk orang-orang yang belajar, tetapi termasuk orang yang sesat, terkena syubhat. Itu fitnah syubhat. Bisa jadi dia berusaha untuk mempelajari Islam, ya, bertahun-tahun dia mempelajari, tapi terkena fitnah dia di dunia ini. Terkena fitnah syubhat. Artinya dia tidak mau merujuk kepada tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran dalam Islam itu jelas Al-Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan generasi berikutnya. Yang telah memahami dan mengamalkan Islam dengan baik. Ya. Jadi bukan sekedar semangat, sungguh-sungguh, ya, capek, letih, lelah saja. Bukan itu saja. Tapi harus dipahami bahwa kita sudah jelas ada contoh dalam agama ini. Tidak boleh sembarangan. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Ala lillahi ad-dinul khalis. Di awal surah Az-Zumar. Di awal surah Az-Zumar. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah agama ini yang murni dari kesyirikan. Milik Allah. Maka Allah yang menetapkan dan Rasul mencontohkan. Dan kita mengikuti. Itu yang benar. Allah menetapkan, Rasul mencontohkan, Rasul mengajarkan, dan kita mengikuti contoh beliau dan para sahabatnya. Jadi fitnah dunia yang pertama itu fitnah syubhat. Sehingga banyaklah orang-orang yang mungkin mereka semangat belajar, ya. Mereka di pesantren mungkin 10 tahun. Mungkin mereka sekolah sampai S1, S2, sampai S3. Belajar agama ini. Bukan orang yang tidak belajar agama. Tetapi ternyata kalau seandainya mereka tidak mau merujuk kepada tolak ukur kebenaran dalam Islam, ya, mengikuti Rasulullah dan para sahabat, tidak mau mengikuti manhaj salaf, maka mereka termasuk orang-orang yang terkena fitnah. Pemahamannya menyimpang, pemahamannya sesat,
pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat. Itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang seperti ini banyak yang sudah mengerahkan tenaganya, fikirannya untuk memahami Islam, ya, dia sungguh-sungguh, tetapi apa manfaatnya kalau tidak mau merujuk kepada tolak ukur kebenaran? Sedangkan Rasul SAW menyebutkan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Kemudian generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. 3 generasi terbaik dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ini 3 generasi ini hidup pada 3 abad yang pertama di zaman keemasan. Kata Nabi, mereka ini manusia-manusia terbaik. Nah, ternyata ada orang-orang di zaman mereka ataupun setelah mereka yang bisa jadi terkena syubhat. Ya, karena mereka tidak mau mengikuti standar kebenaran yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Ya, makanya Nabi sampai mengatakan, man ya'is ba'di, ya, barang siapa hidup setelahku nanti, fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, setelah Rasulullah meninggal, maka dia akan melihat adanya perselisihan, adanya beda pendapat yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Rasul sudah wafat, Nabi sudah mengatakan, wanti-wanti, ketika Rasul wafat, maka terjadi nanti adanya perpecahan, adanya perselisihan, adanya perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ya. Tapi Rasul memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian ketika banyak sekali beda pendapat, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, adanya subhat sana, subhat sini, adanya fitnah sana, fitnah sini, maka hendaknya kalian berpegang teguh, ya, kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Artinya berpegang teguh kepada ajaranku dan ajarannya para sahabatku. Tamassaku biha. Peganglah erat-erat. Wa'adu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Masya Allah, subhanallah. Ini perintah Rasul. Ketika terbanyak sekali fitnah dunia ini, dengan berbagai macam, termasuk fitnah syubhat ini, ya, butuh kepada ilmu. Ketika kita melihat syubhat, begitu banyak fitnah di dunia yang menyebabkan orang menjadi sesat, menjadi menyimpang, menjadi salah, maka kita butuh kepada ilmu untuk menyelamatkan diri kita, agar kita tidak terkena fitnah. Dan ilmu yang dimaksud, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Itulah ilmu yang kita lebih prioritaskan untuk memahami Islam. Ya, demikian. Ini fitnah dunia yang pertama, yaitu tentang fitnah syubhat. Ya, maka kita wajib untuk terus menggali, terus mempelajari agar jangan sampai kita terkena fitnah syubhat yang menjadikan kita ragu-ragu, menjadi gak yakin. Ya, sebagaimana adanya kaum muslimin yang tidak yakin dengan adanya siksa kubur. Ini ada golongan-golongan di kalangan kaum muslimin ini. Kita nggak bisa sebutkan namanya, ya. Tapi ada di antara mereka dan jumlah mereka banyak. Tidak sedikit jumlah mereka. Yang mereka mengingkari adanya tentang siksa kubur. Dan mereka terkena fitnah syubhat. Yang kita bahas ini, mereka ingkari. Subhanallah. Mereka muslim, bukan kafir. Tapi mereka mengingkari masalah ini. Ini namanya mereka terkena fitnah syubhat. Nah, di sini Rasul mengajarkan kita, ya, hendaknya kita berlindung kepada Allah dari fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Nah, fitnah ketika hidup ini adalah salah satunya fitnah syubhat. Nah, yang kedua, fitnah di dunia setelah fitnah syubhat adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Ya, orang-orang yang terkena fitnah, terkena godaan, terkena gangguan, ya, terkena sesuatu yang mengakibatkan agama mereka semakin kurang atau semakin rusak. Ya, fitnah syahwat. Pada waktu itu bisa jadi mereka memang tidak mau memahami Islam, ya, jauh dari agama, tapi ada juga orang yang mempelajari agama bersungguh-sungguh dan dia pun tahu bahwa
standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pun tahu bahwa yang direkomendasikan untuk diikuti adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ilmunya sudah ada. Dia tidak terkena fitnah syubhat. Fitnah dunia yang kedua, yang pertama tadi tidak terkena dia. Karena dia berilmu, dia tahu tentang kebenaran. Tetapi dia terkena kepada fitnah yang kedua. Apa fitnah yang kedua? Fitnah syahwat. Ya, dia mengikuti hawa nafsunya. Meskipun ilmu ada tetapi tidak diamalkan. Meskipun ilmu ada tapi dia mengejar sesuatu yang menyelisihi ilmu yang sudah dia pahami. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia belajar tentang Islam sampai dia mendapatkan gelar doktor atau profesor tentang ilmu agama ini. Tapi dia terkena fitnah syahwat. Apa maksudnya? Dia lebih mengedepankan dunia dibandingkan akhirat. Dia jual akhirat untuk membeli dunia. Dia jual agamanya bahkan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghormatan dari manusia. Na'udzubillah. Itu fitnah. Bagaimana caranya supaya manusia ini memuji saya, menyanjung saya, mengangkat saya, memuliakan saya? Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia ini dengan harta yang begitu banyak? Dan dia menghalalkan ya berbagai macam yang diharamkan. Halal, haram, semuanya dia lakukan. Tidak peduli dengan harta-harta yang haram. Nah, ini termasuk fitnah syahwat. Dia lebih mendahulukan fitnah syahwat ini meskipun dia berilmu. Ada kaum muslimin yang tidak berilmu, lalu dia melakukan fitnah syahwat. Ada yang berilmu, tapi juga terkena fitnah syahwat. Ya. Jadi, kecintaan dunia berlebihan di hatinya. Dunia ada di hatinya. Sehingga menyebabkan dia jatuh kepada fitnah itu. Na'udzubillah ya. Jadi ini termasuk fitnah yang pertama, fitnah di dunia, terbagi dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, adapun yang kedua, ketika ibu tadi membaca, berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Nah, fitnah ketika mati apa? Fitnah ketika mati itu, ya tentunya adanya ujian yang Allah berikan. Seperti contohnya pertanyaan dari malaikat kepada orang yang sudah mati. Siapa Rabbmu? Ya, siapa nabimu? Apa agamamu? Ini fitnah ketika seseorang sudah meninggal dunia. Fitnah artinya ujian. Fitnah di sini artinya ujian. Ya. Fitnah artinya ujian yang akan menimpa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita berlindung kepada Allah dari adanya fitnah di dunia dan adanya fitnah nanti setelah mati. Jangan sampai kita termasuk orang yang gagal ketika menjalani fitnah tersebut. Kita berharap ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kita bisa menjawabnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Di dunia mereka teguh imannya, di akhirat teguh juga imannya. Allah teguhkan iman dari orang-orang yang beriman. Karena memang dia ikhlas dalam akidahnya, dalam keyakinannya, dalam ibadahnya. Ya, tidak mempersekutukan Allah. Betul-betul dia bertauhid. Allah teguhkan iman di dunia dan di akhirat nanti. Jadi demikian ya, kurang lebih yang saya pahami, fitnah di dunia itu banyak sekali. Jadi fitnah syubhat atau fitnah syahwat, atau bisa juga fitnah di sini dimaknakan adalah ujian-ujian. Ya, ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, ketika mereka diuji dengan hartanya, diuji dengan diuji dengan anaknya, ya, diuji dengan sakitnya, ya itu juga termasuk fitnah. Jadi fitnah bisa berupa syubhat atau syahwat, atau mungkin ujian-ujian yang Allah berikan. Berhasil atau tidak kita menghadapi ujian tersebut. Karena setiap orang-orang beriman pasti akan mendapatkan ujian selama hidupnya di dunia. Dan nanti pun dia mendapatkan lagi ujian, mendapatkan lagi fitnah
ketika mereka sudah berada di alam kubur, yaitu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tapi semua ujian tersebut, semua fitnah tersebut akan bisa kita atasi dengan baik dan benar jika Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Ya, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika memang kita ada niat, ada keinginan, ada tekad, ada semangat untuk kembali kepada tolak ukur kebenaran dalam agama ini, yaitu kembali pada Quran dan Sunnah. Kita menjadi orang yang berilmu, kita menjadi orang yang ikhlas, kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, kita kuatkan tauhid kita, kita benarkan cara ibadah kita, dan kita pun juga memiliki akhlak yang mulia. Hablum minallah, baik. Hablum minannas, juga baik. Insya Allah, biidznillah, maka kita pun akan bisa terhindar dari doa tadi misalnya, terhindar dari fitnah dunia dan fitnah nanti ketika kematian. Ya, ini jawaban dari pertanyaan pertama ya. Adapun yang kedua, tadi dikatakan bahwa ketika membaca doa tersebut bisa jadi lupa ya, atau terlampaui langsung di poin kedua. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tiba-tiba langsung dia baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qubur. Ya, atau mungkin terbolak-balik urutannya, maka tidak masalah ya. Insya Allah tidak masalah. Mau diulang lagi, mungkin kita lupa, ya, kita khilaf, ya, silaf dikatakan tadi, maka nggak masalah. Kita ulang lagi dari awal boleh, atau kita tidak ulang lagi pun dari awal tidak masalah. Tapi kalau kita ingat bahwa kita salah, atau ada yang kurang, maksudnya kurang sempurna ya, kurang lengkap, alangkah baiknya, ya kita ulang lagi dari awal. Tidak masalah kok. Dan ini doa tidak mesti sekali kita ucapkan. Boleh saja kita membacanya 2 kali. Bacanya 3 kali, ya kita ulang-ulang lagi nggak masalah. Ini dibaca sebelum kita salam, ya sebelum kita menyelesaikan ibadah sholat, ya. Jadi andai kata pun kita tidak mengulang kembali nggak masalah, tapi lebih baik kita mengulang kembali dan kita lengkapkan semuanya isi doa tersebut, ya supaya mudah-mudahan ya kesempatan untuk mendapatkan pengabulan dari Allah lebih besar, ya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah banyak sekali ini pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Mudah-mudahan kita bantu seleksi pertanyaannya. Sudah ada yang raise hand lagi, namun kita coba selingi dengan yang masuk via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna hafizakumullah. Bagaimanakah Ustadz cara mengatasi ketika sholat mulai terasa hambar atau kurang khusyuk? Bagaimanakah cara yang jitu untuk memaksa diri ini kembali ke koridor syariat? Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Iya, jamaah sekalian yang berbahagia, memang khusyuk itu merupakan sesuatu yang mesti kita raih. Ya, kita upayakan dengan maksimal, karena dengan khusyuk itulah seseorang itu akan mendapatkan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya ibadah. Dan dengan khusyuk itulah kita nanti bisa mendapatkan motivasi yang lebih besar. Kita akan semakin semangat, lebih termotivasi, lebih bersungguh-sungguh kalau kita mendapatkan kekhusyuan. Dan dengan kekhusyuan itu juga, insya Allah kita bisa semakin banyak ingat kepada Allah, ya, dan tentunya juga pahalanya akan lebih besar jika kita bisa mendapatkan kekhusyuan yang maksimal. Banyak sekali manfaat-manfaat dari kekhusyuan. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk khusyuk. Allah memerintahkan kepada kita untuk khusyuk. Tetapi khusyuknya kita tentunya ya mungkin sulit lah ya dibandingkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama-ulama. Tetapi Allah perintahkan tetap kita untuk khusyuk semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Dan Allah mengatakan
berdirilah untuk mendirikan solat ya dengan khusyuk. Berdirilah untuk mendirikan solat dengan khusyuk. Dan khusyuk ini bisa diraih dengan izin Allah ketika kita melakukan berbagai macam kiatnya. Dan saya sudah menulis ada sekitar 20 kiat. Ya, ada 20 kiat untuk mendapatkan khusyuk saat solat. Silakan jamaah yang bertanya, barangkali bisa lihat di Telegram saya. Saya punya channel Telegram pribadi, namanya Telegram Najmi Umar. Ya, silakan join Najmi Umar Telegram. Dan di situ ada, kita bisa search, bisa kita cari di pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas ada fasilitas untuk search atau cari. Nah, tulis 20 kiat khusyuk saat solat. 20 kiat khusyuk saat solat. Enter, maka Anda akan mendapatkan artikelnya 20 kiat itu. Yang tidak mungkin saya sampaikan semuanya ya, karena waktu kita terbatas, tapi ini memudahkan saja bagi Anda yang bertanya, ataupun kaum muslimin yang lain, ya. Di situ ada 20 kiat yang mesti kita pahami, yang saya tulis berdasarkan apa yang saya ketahui dari perkataan para ulama, kiat-kiat untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam solat. Dan solat merupakan ibadah yang terbesar, ibadah yang paling utama, ibadah yang setiap hari kita lakukan. Jangan sampai kita kehilangan kekhusyuan ini. Meskipun sudah ikhlas, meskipun sudah mengikuti sunnah, ya, meskipun sudah solat tepat pada waktunya, tapi belum tentu khusyuk itu didapatkan secara maksimal. Baik, kita langsung saja kepada jawabannya ya. Tentunya ada beberapa saja yang saya sampaikan, nggak bisa 20 ya. Yang pertama, untuk mendapatkan kekhusyuan ini, hendaknya kita mengetahui apa saja keutamaan, pahala, keistimewaan, ya, dan kelebihan yang Allah dan Rasul sebutkan tentang orang-orang yang khusyuk. Kita berilmu dulu. Karena kalau kita tahu tentang pahalanya, tentang keutamaan suatu amalan, biasanya kita akan lebih bersemangat. Ya, amal apa saja, termasuk khusyuk. Ketika Allah mengatakan orang yang khusyuk itu seperti ini, orang yang khusyuk seperti ini, dan Rasul mengatakan begini pahalanya, begini keutamaannya, begini keistimewaannya, biasanya kita akan lebih termotivasi untuk mendapatkan khusyuk yang maksimal. Yang kedua, cara untuk khusyuk itu adalah hendaknya kita mengetahui apa saja ancaman. Ya, ancaman dari Allah dan Rasul bagi orang yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya, kalau kita mengetahui adanya ancaman, biasanya kita akan lebih termotivasi ya untuk mengerjakan amal tersebut dengan benar. Kita akan menghindari jangan sampai tidak khusyuk. Kita akan berusaha untuk khusyuk semaksimal kemampuan kita. Karena ada ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Yang solat saja celaka, bagaimana orang yang tidak solat. Ya, kenapa mereka mendapatkan celaka ketika solatnya? Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka lalai dari memperhatikan solat mereka. Lalai dari memperhatikan solat mereka, maka dikatakan mereka celaka. Barangkali mereka lalai dari mungkin niat yang tidak ikhlas, atau mungkin lalai dari cara ibadahnya yang tidak sesuai sunnah, ya, atau mungkin mereka lalai dari waktunya, sudah lewat dari waktunya, karena sholat itu merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya, ya. Atau yang keempat, barangkali mereka lalai hatinya lalai kemana-mana mereka berpikir, kemana-mana mereka berangan-angan, tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak serius ketika mendirikan sholat. Nah, ini bisa jadi seperti itu ya. Ini salah satu contoh. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ini ancaman. Makanya kita berusaha untuk khusyuk, karena khawatir dengan mendapatkan ancaman itu. Jadi sekali lagi saya ulangi. Yang pertama, mengetahui apa pahala, keistimewaan, keutamaan bagi orang yang khusyuk. Yang kedua, berusaha mengetahui apa saja ancaman bagi orang yang tidak mau berusaha untuk khusyuk. Yang ketiga, cara untuk khusyuk adalah tentunya kita selalu berusaha mengikhlaskan niat. Ya, karena Allah semata dalam melakukan ibadah.
Yang keempat, tentunya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Tata cara gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, dan seterusnya. Yang kelima, tentunya untuk mendapatkan kekhusyuan, kita hendaknya memiliki nafkah yang halal. Jangan kita makan makanan haram atau nafkah dari nafkah yang haram. Bagi orang yang mendapatkan uang, harta dengan cara dia sembarangan, ya, mungkin berdusta, berbohong, berkhianat, tidak amanah, ingkar janji, dan lain-lain, maka harta haramnya itu bisa menyebabkan seseorang sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Maka cari nafkah yang halal. Ya. Yang berikutnya untuk mendapatkan kekhusyuan yaitu kita berusaha untuk memperkecil tingkat dosa. Semakin banyak dosa, sulit untuk khusyuk. Sulit untuk meneteskan air mata. Karena hati keras. Akibat dari dosa, hati menjadi keras. Hati menjadi keras menyebabkan kita susah untuk khusyuk. Karena khusyuk itu adanya di hati. Khusyuk itu adanya di hati. Ya. Dengan khusyuk di hati menyebabkan seluruh jasad kita akan khusyuk. Hati dulu yang khusyuk, baru jasad. Kalau hati belum khusyuk, jasad kita tidak bisa khusyuk. Karena khusyuk itu merupakan amalan hati. Maka untuk bisa supaya hati ini khusyuk, perlu dilembutkan hati itu, dibersihkan hati itu. Salah satu caranya untuk melembutkan hati, membersihkan hati, mensucikan hati dengan apa? Kita memperkecil tingkat dosa. Ya. Semakin sedikit dosa, maka insya Allah hati semakin bersih, dan semakin bersihnya hati, mudah kita untuk khusyuk. Ya, mungkin itu sajalah ya, nggak bisa banyak-banyak saya beritahu, karena ini banyak pertanyaan katanya, ya kasihan kepada jamaah yang lainnya. Silakan Anda yang ingin bertanya tadi, silakan lihat di Telegram saja, di channel pribadi saya, channel Najmi Umar. Di situ ada 20 kiat untuk mendapatkan kekhusyuan. Mudah-mudahan kita pahami, kita amalkan, dan Allah membantu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, assalamualaikum Ustaz. Kepada jamaah yang bertanya tadi, bisa dicek di kolom chat. Insya Allah sudah kami tuliskan akun media sosial dari Ustadz Najmi, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang sudah raise hand, perwakilan dari US Kanada, Ummu Amar, tafadhali. Jazakumullahu khairan, Akhi Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini, dan mudah-mudahan kami dapat mengamalkannya lebih baik lagi. Ustadz, mohon maaf kalau pertanyaan ini dirasa salah, tapi ini ingin sekali saya mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ustadz dan keluarga Ustadz dimanapun berada. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah nanti siksa kubur itu ada perhitungannya sehingga bisa meringankan kita setelah hisab nanti? Dan saya juga mendengar bahwa siksa kubur untuk seorang muslim tidak senantiasa terus-menerus, tetapi ada berhentinya ketika ada amalan yang kita punyai untuk alam kubur. Dan yang kedua Ustadz, apakah yang bisa Ustadz sarankan kalau saat ini ada anggota keluarga yang meninggal dan alhamdulillah punya harta yang ditinggalkan. Kami ingin mengusahakan harta ini juga bisa berguna bagi yang meninggal. Jadi mohon nasihatnya. Mungkin itu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Ya, barakallahu fiik ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya dan doanya. Jadi seperti ini, jamaah sekalian yang berbahagia. Yang pertama, apakah seseorang yang sudah disiksa, ya, na'udzubillah, disiksa di alam kuburnya, nanti akan diringankan hisabnya? Apakah seseorang yang sudah disiksa di alam kubur akan diringankan hisabnya nanti, proses hisab? Ya, kita tahu proses hisab itu belakangan ya.
adanya alam kubur, lalu dibangkitkan manusia di padang mahsyar, kemudian nanti ada proses yang begitu panjang, ada proses hisab amal, dibagikan kitab catatan amal, ditimbangnya amalan, ya. Manusia diajak untuk ke telaga Al-Kautsar, kemudian melewati sirat, ya, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang dikatakan lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Jadi ada lagi jembatan Kantarah, dan barulah seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi panjangnya perjalanan tahapan-tahapan akhirat. Nah, kubur merupakan awal kehidupan alam akhirat. Ketika seseorang dari kuburnya sendiri mendapatkan nikmat kubur, langsung mendapatkan nikmat kubur, ya tentunya kita pahami di hadis Rasul mengatakan dia akan dimudahkan melalui proses-proses berikutnya. Karena awalnya sudah mendapatkan nikmat kubur. Ya, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia mendapatkan naungan dari Allah. Ketika dihisab amalnya dengan hisab yang mudah, bahkan bisa jadi tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Ini tentunya yang kita sangat inginkan, ya. Dan yang mendapatkan siksa kubur, ya, ini terbagi-bagi. Ada yang mendapatkan siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Ada yang mendapatkan siksa kubur dalam waktu-waktu yang agak panjang meskipun tidak sampai hari kiamat. Ada yang mendapatkan siksa kubur hanya sebentar, hanya sekejap, hanya sedikit. Ini semuanya kembali kepada rahmat Allah, ampunan Allah, kemudian kembali kepada dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang pertama tentunya kita kembalikan kepada Allah. Ya, kemudian kepada dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya, selama dia muslim, ya tentunya ada peluang untuk diampuni dosanya, atau bisa jadi Allah memang sengaja untuk dia merasakan terlebih dahulu siksa kubur. Bisa jadi siksa kubur untuk seorang muslim, ya, dalam waktu yang lama, atau bisa sampai sampai hari kiamat. Dan bisa jadi berlanjut masuk juga ke siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi intinya orang yang dihisab nanti di akhirat, ya, yang pertama tentunya tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini jenis pertama yang paling tinggi. Yang kedua dihisab dengan hisab yang mudah, di mana Allah akan menyampaikan berbagai macam dosa-dosa yang pernah dia dilakukan selama di dunia, lalu Allah mengampuni dia begitu saja. Ini jenis kedua. Sekali lagi, Allah mempertanyakan tentang dosa-dosa mukmin tersebut. Dan mukmin ini sudah sangat ketakutan dengan dosa yang pernah dia lakukan, tapi kemudian Allah memaafkannya. Mukmin ini mendapatkan hisab yang mudah. Dan bentuk hisab yang ketiga, yaitu dikatakan hisabnya berat. Siapa mereka? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir dan orang munafik inilah mendapatkan hisab yang berat, perhitungan yang rinci, detail. Dan mereka mendapatkan kitab catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Adapun mukmin tadi, jenis kedua yang diringankan hisabnya, dimudahkan hisabnya, maka mereka mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanan. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah orang-orang yang dia mendapatkan siksa kubur akan diringankan nanti? Ketika akan dimudahkan nanti? Ketika dia melalui proses dihisabnya amal? Ya, kita katakan bisa jadi seperti itu. Insya Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha segala-galanya. Ya, selama dia muslim, ya tentunya ada peluang. Kalau dia kafir tentu tidak ada peluang itu. Selama dia muslim dan muslim yang Allah pilih untuk mendapatkan azab kubur pun sekalian, yang waktu dekat atau mungkin agak lama, atau mungkin sampai mendekati hari kiamat. Ya, jika Allah berkehendak, bisa saja Allah mudahkan nanti ketika proses hisabnya. Karena mungkin Allah menilai dia sudah dibalas, ya, tentang perbuatan dosanya dengan siksa kubur itu. Sehingga ketika proses dihisabnya amal, bisa jadi dia diampuni pada waktu itu, ya, dan dia berhak untuk mendapatkan hisab yang mudah. Kita katakan bisa jadi. Ya, karena ini semuanya kembali kepada Allah. Tidak boleh kita berani memastikan. Kalau yang pasti itu adalah kafir.
Pasti dia mendapatkan siksa kubur dan pasti mendapatkan siksa neraka dan tidak akan mungkin diringankan siksaan kepada mereka. Bahkan dihisap pun dengan hisap yang berat. Ya. Tapi selama dia muslim, meskipun dia mendapatkan siksa kubur, ya, bahkan siksa kuburnya mungkin dalam waktu yang lama, bahkan siksa kuburnya sampai mendekati hari kiamat. Tapi kita mengatakan bahwa jika Allah berkehendak, kun fayakun. Ya, bisa jadi Allah menilainya sudah cukup bagi dia untuk mendapatkan siksa kubur, sehingga pada waktu dihisapnya amal, Allah pun memberikan ampunan. Bisa. Jika Allah berkehendak, itu semuanya kita kembalikan kepada kehendak Allah. Tetapi ya masih koma ini, masih belum titik. Bisa jadi juga seseorang muslim yang sudah disiksa kubur, ya, bisa jadi juga nanti ketika dihisapnya amal, ternyata dia terpilih untuk mendapatkan hisap yang berat. Bisa jadi. Karena Allah merasa dia tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan hisap yang mudah. Dengan siksaan yang begitu panjang sampai hari kiamat. Atau mungkin dalam waktu yang agak lama. Tapi tetap saja Allah menginginkan dia mendapatkan hisap yang berat. Siapa mereka? Mereka orang-orang munafik. Dengan kemunafikannya yang Allah tidak ingin untuk memberikan ampunan. Mereka muslim, tapi muslim munafik. Yang Allah belum inginkan memberikan ampunan kepada mereka. Allah inginkan mereka merasakan dulu siksa neraka. Ya? Dan mereka akan dikeluarkan dari neraka pada akhirnya. Karena muslim semuanya yang masuk neraka dihisap dengan hisap yang berat. Karena dia muslim munafik, ya. Maka dia masuk neraka. Maka pada akhirnya Allah pun akan keluarkan. Allah memberikan syafaat kepada mereka. Rasul memberikan syafaat kepada mereka. Ya, syafaat Rasulullah itu juga diberikan kepada umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Selama dia muslim, matinya mati muslim, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan, maka kalaupun dihisap dengan hisap yang berat, kalaupun nanti disiksa dengan siksa neraka, tapi pada akhirnya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita meyakini bahwa dia muslim berlama-lama di neraka, tapi pada akhirnya akan dikeluarkan juga dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi selama dia matinya tidak membatalkan keislamannya. Jadi terbagi dua tadi, ada muslim yang disiksa dan kemudian setelah itu mendapatkan hisap yang mudah. Ada juga muslim yang disiksa kubur, ternyata setelahnya dia mendapatkan hisap yang berat. Nah, itu semuanya tentunya kembali kepada kehendak Allah. Makanya kita mumpung masih hidup ini, kita mati-matian untuk berjuang agar kita bisa selamat dan bisa mendapatkan poin yang pertama, bukan yang kedua dan ketiga. Apa itu yang pertama? Tidak dihisap, tidak diazab. Itu yang sangat kita inginkan. Ya, tapi kalaupun tidak berhasil mendapatkan jenis yang tertinggi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan jenis yang kedua, Allah menghisap dengan hisap yang mudah. Ya. Nah, kemudian saya lupa tadi ya, pertanyaan kedua tadi apa ya? Mohon nasihat Ustadz. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal dan dia meninggalkan harta, apakah yang bisa ahli warisnya lakukan supaya amalannya juga bisa meringankan yang meninggal ini, Ustadz? Ya, baik. Barakallahu fiik. Yang pertama, Ibu, tentunya kalau dia meninggal dalam kondisi memiliki harta, ya, pertama yang dilakukan adalah harta itu digunakan untuk mengurus jenazahnya. Langkah pertama seperti itu. Dari mulai memandikan mayit, mengkafani mayit, ya, menyolatkan mayit, sampai menguburkan mayit. Maka harta si mayit tadi digunakan untuk prosesnya itu. Proses pengurusan jenazah. Ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Yang kedua, harta dari si mayit itu digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Apabila si mayit memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang, ketahuan, ada yang nagih, atau kita anggota keluarga juga tahu dia berhutang dengan siapa, maka harta itu segera dikeluarkan
yang mungkin bisa menghabiskan setengahnya atau bisa jadi semuanya habis. Enggak masalah. Yang penting nanti dia selamat di alam kuburnya. Ya, selamatkan dia, jangan sampai ditahan-tahan harta tersebut. Andai kata memang ketahuan dia punya hutang. Karena orang yang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, disebutkan juga di buku ini ya. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi masih punya hutang, ya apalagi sengaja tidak mau bayar hutang, maka berat nanti di alam kuburnya. Ya, dia bisa mendapatkan siksa. Dia bisa mendapatkan siksa. Kalau seandainya meninggal dunia dalam kondisi masih punya hutang, disebutkan juga ada di buku ini. Salah satu sebab terhindar dari siksa kubur adalah dilunaskan hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang matinya masih punya hutang. Ya, tapi disolatkan oleh sahabat yang lain. Rasul nggak mau, Rasul mencela dan mengecam. Maka langkah kedua, segera bayarkan hutangnya, meskipun sampai habis semua hartanya nggak masalah. Yang penting dia selamat nanti di alam kuburnya. Yang ketiga, kalau dia meninggalkan harta yang begitu banyak, ya, maka laksanakan wasiatnya. Barangkali dia punya wasiat. Wasiat ini barangkali dia pernah mengatakan, saya berwasiat. Ketika hidupnya dulu, dia berwasiat untuk memberikan 1/3 maksimal hartanya kepada orang lain. Maksimal 1/3 ya untuk wasiat. Dan wasiat ini tidak diberikan kepada ahli waris. Wasiat harta maksudnya. Wasiat harta tidak diberikan kepada ahli waris. Barangkali dia pernah berpesan, nanti kalau saya mati, maka tolong uang saya 10 juta ini diberikan kepada masjid misalnya. Atau diberikan kepada pesantren ini, atau orang miskin ini. Ya. Dia berwasiat, uang saya berikan kepada mereka. Dan wasiat harta ini kepada selain ahli waris, dan tidak boleh lebih daripada 1/3 total hartanya. Karena sisa hartanya untuk ahli waris. Dia hanya 1/3 saja, maksimalnya 1/3. Yang dia ucapkan wasiat itu ketika dia masih hidup. Ini kalau ada. Ya. Jadi urus jenazahnya, bayarkan hutangnya, laksanakan wasiatnya. Nah yang keempat, baru harta itu dibagi secara harta waris yang sesuai hukum Islam. Ya, dibagi hartanya secara hukum waris yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membagikan harta secara hukum waris itu terakhir setelah terpenuhi pengurusan jenazah, membayarkan hutang dan membayarkan wasiat. Nah nanti setelah terbagikan harta warisnya, nah anaknya lah ya yang seharusnya idealnya seperti itu, anaknya berlomba-lomba untuk mendoakan si mayit. Atau mungkin anaknya dengan harta yang sudah mereka miliki, mereka dapat bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mereka mungkin dengan harta sendiri, atau mungkin harta dari harta warisan yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Ya intinya selama itu halal, ya, dan mereka sedekahkan harta itu kepada fakir miskin, atau mereka wakafkan sesuatu dengan ikhlas, ya, maka mereka niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam kubur, maka amal ini sampai kepada orang tuanya. Orang tuanya akan dinaikkan derajatnya, orang tuanya akan diampuni dosa-dosanya, dan akan mendapat pahala yang lebih besar. Ya, jadi demikian, dari sisi harta yang dimiliki oleh si mayit, lakukan hal-hal seperti itu, insya Allah dengan demikian berkah hartanya, dan dapat bermanfaat untuknya ketika dia sudah meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya ini masih ada sekitar 4 pertanyaan via chat Ustaz, namun sudah cukup larut sepertinya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Kita tampung dulu insya Allah. Iya, mungkin satu lagi ya. Satu lagi, na'am. Baik. Coba Anda bacakan satu lagi. Ini ada 2 yang mungkin agak berkaitan. Anda coba gabungkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait amalan-amalan yang telah Ustaz jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagaimanakah kesahihannya membaca surat As-Sajdah setelah surat Al-Mulk sebelum tidur? Apakah juga bisa dirutinkan setiap malam?
Kemudian terkait jariah tadi yang bisa mengalir untuk kedua orang tua, apakah bisa juga diniatkan untuk kakak kandung kita yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Ya, wa iya. Yang pertama, barakallahu fiik, ya, pertanyaan tentang surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sudah ada di bukunya. Barangkali yang bertanya ini belum memiliki bukunya, ya. Ada di halaman 27. Di halaman 27. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, ya, disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah beliau tidur sampai beliau membaca terlebih dahulu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Ya, tidaklah beliau tidur sampai beliau membaca terlebih dahulu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Nah, ini menunjukkan bahwa disunahkan. Ya, mungkin di sini banyak yang merasa bahwa surah Al-Mulk itulah yang disunahkan. Memang pada surah Al-Mulk itu disebutkan secara langsung berkaitan dengan siksa kubur. Barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam membaca surah Al-Mulk, maka dia terhindar dari siksa kubur. Adapun surah As-Sajdah tidak disebutkan. Tidak disebutkan pada hadis-hadis yang sahih, ya, tentang keterkaitannya, berkaitan tentang siksa kubur, terhindar. Tidak ada. Hanya Al-Mulk saja. Tetapi Rasul mengkaitkan atau membaca sekaligus surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk sebelum tidur. Itu saja penyebutan keutamaan tentang surah As-Sajdah. Dibaca, disunahkan sebelum tidur, dibaca juga surah Al-Mulk. Tapi keterkaitannya dengan masalah kubur, ya, tidak kita temukan hadis-hadis yang sahih. Ya, tidak kita temukan hadis-hadis yang sahih bahwa surah As-Sajdah itu juga bisa menjadi sebab, ya, seseorang itu terhindar dari siksa kubur, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, amal apa saja yang bisa kita amalkan untuk saudara kita tadi, ya. Saudara kita, mungkin saudara kandung kita meninggal dunia, ya tentu yang pertama kita doakan dia. Perbanyak doa untuk saudari kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, kita bisa bayarkan hutang-hutangnya. Andai kata kita tahu bahwa dia memiliki hutang. Ini amal yang luar biasa. Amal yang besar sekali pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, karena kita menolong mereka, membantu mereka agar mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan ketenangan dan terhindar dari siksaan. Yaitu dengan cara apa? Selain doa, kita bayarkan hutang-hutangnya. Jangan sampai hutang itu masih ada pada mereka sehingga mereka tetap dalam dalam perkara yang berat yang mereka rasakan di alam kubur. Ya. Jadi bayarkan hutangnya kalau kita tahu dia punya hutang. Atau yang ketiga, laksanakan wasiatnya. Ya. Karena wasiat itu kita lakukan dan insya Allah bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal tadi. Ya, itu yang bisa kita lakukan, ya. Jadi mendoakan, kemudian kita bayarkan hutangnya, kemudian kita laksanakan wasiatnya. Atau barangkali yang keempat, kita bisa menghajikannya atau mengumrohkannya. Ya, barangkali kita tahu saudara kita ini ternyata belum pernah berhaji, belum pernah berumroh, sedangkan kita sudah pernah berhaji atau sudah pernah berumroh. Ya, dan maka kita bisa menghajikannya. Ya, menghajikan orang yang sudah meninggal dunia yang dia belum sempat untuk berhaji karena mungkin dia sakit, ya, atau dia mungkin ada keterbatasan, ya, nggak mampu untuk bisa berhaji dan lain-lain. Intinya ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i sehingga menyebabkan dia tidak bisa berhaji, maka kita bisa beramal soleh dan bermanfaat untuknya. Ya, ini bantuan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Selama itu memang disyariatkan, jelas dalilnya,
maka bermanfaat. Bukan hanya untuk orang tua saja. Untuk kaum muslimin siapa saja, kita bisa menghajikannya atau mengumrohkannya. Karena kita tahu dia berniat untuk berhaji, tapi nggak bisa berhaji. Dia ingin berangkat haji, tapi sakit. Dia ingin berangkat haji, mungkin lemah fisiknya dan lain-lain, sehingga nggak bisa berangkat sampai mati. Maka kita bisa membadalkan hajinya atau umrohnya. Ya. Atau mungkin selanjutnya kita tambahkan, amal yang lain seperti kita membayarkan hutang, bukan harta di sini, tapi membayarkan puasa. Ya, membayarkan puasa nazarnya. Ini juga hutang. Hutang dari sisi lain, bukan harta ya. Membayarkan nazarnya. Ya, mungkin si mayit ini pernah bernazar ketika hidupnya. Ya Allah, jika aku sembuh dari penyakit ini, aku bernazar kepadamu, berjanji kepadamu untuk berpuasa 3 hari. Ini contoh saja ya. Jika aku sembuh dari penyakitku, aku bernazar untuk berpuasa selama 3 hari. Ini hutang. Bernazar kepada Allah, janji kepada Allah, hutang. Dan ternyata, qadarullah, dia meninggal dunia dan belum sempat untuk berpuasa selama 3 hari, padahal dia sudah sehat, sudah sembuh. Hutangnya belum terbayarkan. Nah, itu boleh ya. Ya, boleh untuk dibayarkan hutangnya, karena ini hutang nazar adalah hutang janjinya kepada Allah. Ya, dan kita membantu Muslim tersebut yang sudah meninggal dunia, yang belum sempat untuk membayarkan hutangnya. Atau hutang puasa. Puasa Ramadan. Hutang puasa Ramadan, ya, kita tahu bahwa ada fatwa dari Aisyah radhiyallahu anha, ada juga fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana mereka berdua menyatakan bahwa apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan dia belum sempat untuk mengqadha ya puasa Ramadan-nya. Mungkin ketika Ramadan dia sakit, ya. Mungkin ketika Ramadan dia safar, ya. Mungkin ketika Ramadan dia nggak bisa berpuasa, ya. Mungkin dia hamil, ya, tapi belum sempat terbayarkan. Ya, dia boleh berbuka ketika Ramadan karena ada uzur, ada sakit, ya, atau mungkin safar, atau dia sudah sudah tua sekali, ya, belum sempat juga untuk membayarkan, ya. Kalau untuk orang yang sudah tua tadi bisa dengan fidyah, ya. Tapi untuk orang yang sakit atau safar tadi, dia harus membayar, mengqadha di waktu-waktu yang lain. Tapi qadarullah 5 hari mungkin dia sakit, 5 hari mungkin dia safar, belum juga dia bayarkan, maka Abdullah bin Abbas dan Aisyah mengatakan hendaknya dibayarkan fidyahnya. Dibayarkan fidyah bagi orang-orang yang belum sempat untuk membayar puasa Ramadan, tapi keburu meninggal dunia. Dibayarkan fidyah. Jadi bukan berpuasa untuknya, tapi cukup fidyah saja. Adapun yang berpuasa tadi kalau puasa nazar. Puasa nazar. Ini disebutkan ya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Dan Aisyah beserta Abdullah bin Abbas juga mengatakan demikian. Untuk puasa nazar maka dibayarkan puasanya. Tapi untuk puasa Ramadan maka dibayarkan fidyahnya. 5 hari dia belum sempat untuk membayar puasa Ramadan, dia belum sempat mengqadhanya, maka cukup dibayarkan fidyah. Maka ini amal orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati. Nah, ya, membayarkan fidyahnya. Jadi bukan membayarkan dengan puasa. Jadi 5 hari ini membayarkan fidyah artinya apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Selama 5 hari itu kita berikan 1 hari 1 orang fakir miskin. Besok 1 orang fakir miskin. Besok lagi 1 orang fakir miskin. 1 hari itu sekali saja. Dalam sehari itu cukup sekali kita memberikan makan kepada orang miskin. Besok berikan lagi 1 orang fakir miskin. Dalam 1 hari itu sekali saja. Ya, 5 hari kita memberikan. Atau mungkin sekaligus di 1 hari yang sama 5 orang fakir miskin. Itu boleh. Di 1 hari itu 5 orang sekaligus kita berikan ke fakir miskin sebagai fidyah, ya, untuk menutupi puasa Ramadan yang belum dilakukan, dia belum sempat diqadha oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Ini sebagai amalan.
yang insya Allah bisa membantu dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya demikian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas karena Allah ya melakukan kewajiban kita untuk menuntut ilmu ini yang kita pelajari, kita pahami, yang berusaha kita sandarkan kepada tolak ukur kebenaran yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, di mana dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, kita baca di kitab-kitab mereka bagaimana penjelasan mereka tentang agama ini, maka kita hendaknya melakukan dengan keikhlasan, ya. Dan kita mencoba untuk istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi SAW. Mari sama-sama jamaah sekalian ya. Kita ini karena tidak tahu bagaimana nasib kita ke depan dan kita pun tidak tahu bagaimana penilaian Allah terhadap diri kita. Maka marilah sama-sama kita berjuang, sama-sama kita bersemangat dan bersungguh-sungguh, mati-matian, habis-habisan. Jangan main-main, jangan berleha-leha. Jangan bersantai-santai dengan kehidupan dunia ini. Silakan kita nikmati dunia, asalkan tidak berlebihan dan tidak melalaikan akhirat dan tidak merusak agama kita. Ya, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.